Pertama-tama marilah kita panjatkan puji-puji sebelum yang tetap salam tak lupa salam kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, Bapak Mentor, Bapak Joko Junior, saya akan melaporkan laporan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi bagi pegawai pemerintah dengan kejadian kinerja pemerintah Kabupaten Blora. Penerapan rencana kerja peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SDN 1 Banjar melalui gerakan literasi sekolah, disusun oleh Nama Setiani, Unit Kerja Instansi SDN 1 Banjar, Mentor Bapak Joko Suwinyo. Pemerintah Kabupaten Blora Angkatan 3 gelombang 8 tahun 2026. Maaf Bapak, saya akan menyampaikan laporan penerapan rencana kerja peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SDN 1 Banjar melalui gerakan literasi sekolah. Bab 1, pendahuluan. Dalam landasan hukum dan latar belakang strategis orientasi pengenalan nilai dan etika P3K gelombang 8 angkatan 3 tahun 2026. Nilai dasar ASN berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, siswa atau wali murid. Akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan negara. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas sebagai pendidik. Harmonis, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Loyal, memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, setia pada NKRI serta pemerintahan yang sah. Adaptif, cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Kolaboratif, memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Visi dan misi Kabupaten Blora. Sasaran membangun Blora unggul dan berdaya saing, membangun SDM berkualitas dan berkarakter, mewujudkan infrastruktur yang berkelanjutan, birokrasi profesional dan akuntabel, menciptakan kondisi wilayah kondusif ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah. Visi dan misi SDN 1 Banjar. Terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi, berkarakter, serta terampil berbudaya berwawasan lingkungan. Yang pertama, peningkatan prestasi akademik atau non-akademik. Yang kedua, pembelajaran pakem, aktif dan kreatif. Yang ketiga, profesional guru melalui keteladanan. Yang keempat, penanaman sikap jujur, disiplin, dan peduli. Yang kelima, peduli sekolah yang bersih dan asri. Yang keenam, penguatan karakter melalui pembiasaan agama. Fokus gerakan literasi sekolah, optimasi perpustakaan sekolah, pengadaan koleksi buku menarik, budaya baca mandiri siswa. Sasaran strategi P3K, target ketuntasan membaca, mendorong seluruh siswa kelas 1 untuk mencapai standar kemampuan baca melalui pendekatan literasi yang interaktif dan menyenangkan. Rencana kerja tahunan. Kegiatan utama, penyusunan perangkat PBM, generasi literasi sekolah, evaluasi hasil belajar. Tahapan pertama, tahapan pelaksanaan, pembuatan RPP dan instrumen evaluasi, pembuatan pojok baca dan jadwal swing, analisis hasil ulangan atau remedial, output atau hasil, modul ajar dan administrasi lengkap, pojok baca dan data kunjungan, laporan ketuntasan siswa. Implementasi pojok baca kelas,
Menciptakan ruangan baca yang nyaman di sudut kelas sebagai sarana stimulasi minat baca siswa tanpa harus selalu ke perpustakaan. Pojok baca dihias menarik untuk menumbuhkan rasa cinta buku sejak usia dini kelas 1, mendukung visi sekolah yang unggul dan berkarakter. Agenda orientasi P3K tahun 2026 pada tanggal 22 Juni, manajemen P3K, tanggal 23 sampai 24 Juni, visi misi Blora dan nilai berakhlak, 26 Juni sampai 1 Juli, penyusunan laporan mentoring, tanggal 2 Juli seminar laporan rencana kerja. Kesimpulannya, membaca hari ini sukses esok hari. Dan ini saya akan menyampaikan peningkatan kemampuan siswa dalam membaca di SDN 1 Baca melalui gerakan literasi sekolah. Rencana hasil kerja pimpinan yang diintervensi yang mana tercapai pelaksanaan pembelajaran pada aturan pendidikan, rencana hasil kerja, bahan ajar, RPP, PBM, serta instrumen evaluasi dan penilaian yang tersusun secara lengkap sesuai kurikulum Merdeka. Aspek kuantitas, kualitas, waktu. Indikator kinerja individu, jumlah laporan administrasi pembelajaran yang tersedia. Presentasi laporan administrasi pembelajaran yang tersedia. Rata-rata waktu yang digunakan dalam menyusun laporan administrasi pembelajaran yang tersedia. Target laporan 100% selama 6 bulan. Kegiatan dan tahapan melaksanakan konsultasi dengan terkait dengan kegiatan literasi sekolah di SDN 1 Bacem, menciptakan kesulitan belajar siswa, mengumpulkan data kekurangan sarana dan prasarana. Output kegiatan, tersedianya lembar persetujuan dari mentor, tersedianya daftar siswa, tersedianya daftar sarpras yang belum memadai, penerapan nilai-nilai berakhlak, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, berorientasi pelayanan, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegrasi tinggi, akuntabel, buat menyusun kegiatan dan teliti kompeten. Yang kedua, tersusunnya program pembinaan literasi. Rencana hasil kerja, lakukan program pembinaan literasi untuk mengetahui minat baca siswa. Aspek kuantitas, kualitas, waktu. Indikator kinerja individu, jumlah laporan pembinaan literasi yang tersedia, presentasi, laporan administrasi pembelajaran yang tersedia. Rata-rata waktu yang digunakan dalam menyusun laporan administrasi si pembelajar yang tersedia. 6 laporan 100% 6 bulan. Kegiatan dan tahapan, melakukan konsultasi dengan mentor terkait dengan kegiatan literasi SDN 1 Bacem, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sekolah, membuat jadwal pelaksanaan kegiatan literasi sekolah. Output kegiatan, tersedianya lembar persetujuan dari mentor, tersedianya kegiatan kunjungan rutin perpustakaan membaca buku di pojok baca kelas, tersedianya jadwal kunjungan perpustakaan rutin, penerapan nilai-nilai berakhlak, membangun lingkungan yang kondusif sehingga timbul kekompakan dan kerjasama yang baik, harmonis. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Laporan dan evaluasi terhadap proses dan hasil belajar
tingkat sekolah sebagai struktur tercapainya ketuntasan hasil belajar peserta didik, kualitas waktu, indikator kerja individu, jumlah laporan penilaian hasil belajar peserta didik, presentasi tercapainya pada anak didik. Rata-rata yang digunakan penyusunan laporan ketuntasan hasil belajar peserta didik. Ada 6 laporan selama 6 bulan. Kegiatan dan tahap menyediakan sarana dan prasarana, sarana dan prasarana yang ditentukan, menyiapkan sarana prasarana serta berkoordinasi masing-masing kelas. Output kegiatan terkaitannya kesepakatan dengan mentor, terkaitannya dengan kelas yang ditentukan dalam kegiatan literasi sekolah. Terpilih sarana yang dibutuhkan, perpustakaan siap kunjung dan tersedia pojok baca setiap kelas. Penerapan nilai akad, melaksanakan dengan komitmen, dedikasi, kontribusi nasional dengan pengabdian loyal. Yang kedua, rencana hasil kerja pimpinan yang diintegrasi, terwujudnya pembinaan peserta didik dalam kelas dan interaksi dengan orang tua wali. Rencana hasil kerja, laporan manajemen mengelola kelas yang telah tersusun sistematis dan diarsipkan dengan baik serta dilaporkan tepat waktu. Aspek kualitas, kuantitas, waktu. Indikator kinerja individu, jumlah laporan pengelolaan kelas, orientasi laporan yang tersedia, rata-rata waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan laporan pengelolaan kelas. Target jualan laporan 100% 1 bulan. Kegiatan dan tahapan, melakukan konsultasi dengan mentor. Yang kedua, berkoordinasi dengan semua guru kelas, membuat daftar kunjungan, daftar baca, mendorong siswa membuat ringkasan tentang buku yang dibaca. Output kegiatan, tersedianya lembar konsultasi dengan mentor, terciptanya konsep dan desain latihan, literasi yang dapat dipajang di mading, penerapan nilai-nilai berakhlak, melaksanakan tugas dengan penerapan nilai-nilai akhlak, berinovasi dan mengembangkan kreativitas adaptif. Rencana hasil kecapaian yang diintervensi, laporan pelaksanaan kegiatan program peningkatan sensibilitas dan kualitas pendidik Dinas Pendidikan Kabupaten Blora. Rencana hasil kerja, laporan evaluasi hasil pelaksanaan dan penilaian pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan program tahunan atau program semester. Aspek kuantitas, kualitas, waktu. Data kinerja individu, jumlah laporan evaluasi pembelajaran, materi instrumen penilaian dan perbaikan pembelajaran, ketepatan waktu ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, target 1 laporan 100% 6 bulan. Kegiatan dan tahapan, mengevaluasi sejumlah kunjungan siswa dan daftar baca, mengumpulkan hasil ringkasan dari baca buku, memotivasi siswa agar semangat dalam membaca dan belajar. Output kegiatan, data kunjungan jumlah buku yang dibaca siswa, karya kegiatan literasi siswa melakukan kegiatan rutin membaca,
penerapan nilai-nilai berakhlak, terbuka bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah kolaboratif. Terima kasih atas penyampaian saya, dan bila ada kata yang salah saya berminta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sampun siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghormati Gustiani selaku serta orientasi dalam rangka sebagai ASN dengan syarat untuk memenuhi persyaratan sebagai ASN P3K Kabupaten Blora. Dalam hari ini Bu Gustiani telah melaporkan orientasi kegiatan nilai SP3 ekspansi, ya, itu dengan judul peningkatan kemampuan baca siswa SD Tumbajem melalui literasi gerakan sekolah. Sebagai ASN tentu ada hal-hal yang harus dijalankan atau harus dipatuhi. Ada pertama berorientasi perpelayanan, ya, untuk melakukan pelayanan, ya, ini harus memahami atau memenuhi kebutuhan masyarakat, ya, karena Gustiani sebagai guru tentu yang dilayani adalah siswa dan wali murid atau masyarakat sekitar, sehingga dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sekitar itu. Kemudian sebagai ASN juga perlu akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan negara. Dalam bertanggung jawab ini tentunya sesuai tupoksi sebagai ASN, karena Gustiani ini sebagai guru tentu bertanggung jawabnya adalah sebagai pendidik yang perlu dipahami. Sebagai pendidik itu paling tidak harus memenuhi apa yang menjadi guru, yaitu ada atau kewajiban menjadi guru itu apa? Sebagai pendidik itu apa? Yang pertama, sebagai guru itu adalah merencanakan, ya. Setelah merencanakan apa? Melaksanakan pendidikan, melaksanakan proses belajar mengajar. Kalau dalam tadi merencanakan, ya, membuat RPP. Kalau dulu RPP, sekarang namanya modul ajar. Dalam modul ajar itu juga harus ada namanya silabus kalau dulu. Kalau sekarang namanya ATP. Ya. Apa ATP? ATP itu ada alur tujuan pembelajaran. Ya. Itu dalam merencanakan. Setelah merencanakan, sebagai pendidik adalah melaksanakan mengajar dalam proses belajar mengajar, ya. Setelah melaksanakan, kemudian menilai. Nah, ini yang harus yang dikuasai oleh guru sebagai pendidik, yang tupoksi atau tugas pokok dan fungsi utamanya pendidik itu adalah yang pertama merencanakan, melaksanakan, dan menilai, ya. Itu adalah tugas pokoknya. Tapi sebagai ASN
tugas itu adalah itu tadi tugas pokoknya, tapi tidak hanya itu, harus bertanggung jawab pada atasan, loyal pada pimpinan, ya. Pimpinan tidak hanya pada para sekolah, tapi pada dinas pendidikan, pada pemerintah daerah, dan pada negara. Ya. Kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapasitas sebagai pendidik setelah menjadi ASN tidak cukup, ya. Apa yang tentu harus meningkatkan kemampuannya melalui belajar, melalui berbagai macam cara. Ada Zoom, mungkin ada Zoom pembelajaran, ada Zoom atau Zoom waktu belajar, ada peningkatan melalui KKG misalkan, ya. Itu adalah untuk mengembangkan diri, karena tidak bisa bagi guru itu berdiam diri, ya. Harus meningkatkan pengetahuannya, kemampuannya dengan berbagai macam cara. Ada KKG, ada Zoom seminar atau apa, ya. Banyak itu Zoom yang perlu diikuti untuk meningkatkan kemampuannya. Nah, bagi pendidik, ya, karena Bu Setiani itu kemarin basisnya adalah PAUD atau TK? TK, karena basisnya dulu ada TK, ya, sehingga mengikuti seleksi P3K, ternyata yang ada itu di SD, di TK tidak ada, maka Bu Setiani ditempatkan di SD. Tentu perlu banyak belajar, walaupun hampir sama, ya, tapi tentu saja ada perbedaan yang perlu dipahami Bu Setiani di TK, ya, tapi kalau di SD perlu banyak ada hal-hal yang membedakan. Untuk sementara, ya, karena basicnya tadi adalah TK, ya, ini sementara ini kami tugaskan untuk mengajar di kelas 1. Ini untuk agar Gustiani tidak terlalu kaget atau terlalu antara TK dan kelas 1 kan hampir sama, ya. Sehingga untuk mengkolaborasikan antara di TK di SD tidak terlalu kesulitan, ya. Jadi untuk sementara Gustiani kami tugaskan di kelas 1. Nah, ini juga untuk tentu basic dari TK dan kelas 1 itu hampir sama. Ini ya, dia ini visi dan misi SD 1 Basem. Nah, visi misi ini karena visi misi SD ini harus dipahami oleh seluruh pendidik, tenaga pendidikan di SDN 1 Basem. Ya. Apa itu visi misinya? Visinya adalah terwujudnya sekolah unggul dalam prestasi, berkarakter, cerdas, terampil, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Ini harus dipahami oleh semua stakeholder atau dipahami oleh semua pendidik dan tenaga pendidikan SDN 1 Basem untuk mewujudkan visi ini. Ya. Untuk mewujudkan visi ini, ya, perlu kita jabarkan melalui misinya. Misinya adalah peningkatan prestasi akademik non akademik, ya. Untuk meningkatkan prestasi
akademik ini, ya, tentu saja Bapak Ibu guru ya, perlu meningkatkan pengetahuan tentang pendidikan ya, melalui berbagai pembelajaran, ya. Kemudian pembelajaran yang aktif dan kreatif, kemudian profesionalisme guru melalui keteladanan, ya. Kemudian penanaman sikap jujur, disiplin dan peduli. Penanaman sikap jujur ini tidak hanya pada siswa, tapi juga pada Bapak Ibu guru untuk menanamkan sikap jujur, disiplin ini. Kemudian terciptanya lingkungan sekolah yang bersih dan asri, ya. Penguatan karakter melalui pembiasaan agama yang telah kita laksanakan bersama-sama. Ya. Dari laporan-laporan ini, ya, tentu sudah cukup baik, ya, sudah memaparkan apa yang menjadi tugasnya selama 6 bulan, tadi sudah dipaparkan. Nah, tentu saja tidak berhenti sampai di situ, nanti kedepannya karena P3K itu ada waktu masa kerjanya itu dibatasi, ya, hanya 5 tahun, ya. Jadi malah paling 5 tahun tidak. Jadi nanti mungkin kalau kinerja bagus, kinerjanya baik, ya tentu ada perpanjangan dari ini adalah perpanjangan dari pemerintah daerah. Untuk itu saran saya, laksanakanlah tugas sebaik-baiknya, ya, untuk mendapatkan agar dapat diperpanjang itu nilai paling tidak baik, jangan sampai kurang, ya. Nilainya itu paling tidak baik selama menjadi P3K selama 5 tahun. Agak sedikit berbeda dengan PNS. Kalau PNS itu penilaiannya untuk naik pangkat itu cukup 2 tahun. 2 tahun betul-betul harus nilai baik. Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau untuk P3K itu nanti penilaiannya 5 tahun. Ya, 5 tahun mulai dari awal sampai akhir harus terpenuhi SKP-nya, ya, bernilai baik, ya. Itu saran saya pada Yani, pada dasarnya dalam pelaksanaan orientasi atau selama MOOC selama 6 bulan berjalan dengan baik. Terima kasih dapat menjalankan tugasnya. Tapi untuk itu harap ditingkatkan lagi, ya, pembelajarannya, ya, ditambah lagi ilmu pengetahuannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Yani yang telah menyusun laporan ini dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.